Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah Big Data di Kampus IT STT Terpadu University, Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Di mata kuliah ini Big Data, yaitu kita akan membahas tentang teknologi Big Data dan bagaimana penerapannya. Jadi akan saya bahas MapReduce dan MongoDB. Jadi pertemuan sebelumnya kan dibahas tentang bagaimana cara instalasi MongoDB, ya, kemudian bagaimana menjalankan query, ya. Untuk Big Data terakhir adalah bagaimana cara instalasi dan juga ada melakukan query, ya, cheat sheet-nya, dan juga sudah ada videonya ya tentang bagaimana query, gitu ya. Ini ada cheat sheet-nya. Gimana cara buat tabel, buat collection gitu ya. Jadi collection nanti ada bagaimana. Coba sekarang kita akan kembangkan lagi bagaimana memanfaatkan big data atau menggunakan solusi big data, dalam hal ini MapReduce, diimplementasikan ke suatu database NoSQL MongoDB. Ya, jangan lupa sebelumnya absen juga dulu di chat ya, nanti ada ketikkan name, nama, sama kelasnya. Oke, apa sih MapReduce? Saya ulangi lagi nih sebelumnya ya kan sudah dijelaskan tentang MapReduce. MapReduce ini dia adalah algoritma yang diperkenalkan oleh Google ya. Nah, jadi sudah dipakai Google pastinya ya. Bagaimana dia melakukan proses pekerjaan atau task, ada sekumpulan task atau ada satu task bisa juga ya dipecah menjadi beberapa bagian pekerjaan untuk dikerjakan oleh dalam beberapa komputer ya, dalam suatu jaringan. Ya, jadi sistemnya terdistribusi gitu ya. Jadi ada satu pekerjaan besar misalkan, nah di-share ke beberapa komputer. Memang Google memiliki jaringan komputer yang banyak gitu ya untuk mengerjakan beberapa task gitu atau satu task besar. Jadi algoritma ini memecahkan masalah bottleneck itu yang menyebabkan pemrosesan data lambat gitu ya. Ini ya salah satu solusinya dengan MapReduce. Gitu. Jadi karena kemampuan dari suatu komputer terbatas gitu ya, dengan memori dan RAM yang paling maksimal pun dengan data yang besar, maka dia akan terjadi bottleneck gitu ya, ketika memproses suatu data yang besar. Apalagi ketika kalian nanti belajar bagaimana machine learning atau image processing, itu kan image itu datanya besar. Nanti bagaimana kalau datanya akan diproses dalam suatu komputer, ya biasanya lama tuh prosesnya ya. Seperti kalau proses merender video gitu ya. Kalau kalian bikin animasi atau bikin video, ada proses render itu biasanya cukup lama nanti atau prosesnya, dan ada bottleneck di situ. Terjadi pada pemrosesan data gitu ya. Karenanya itu proses datanya skalanya besar ya, jadi membutuhkan perangkat komputer yang spek tinggi ya, dan eksekusi prosesnya data secara terdistribusi nanti gitu ya. Nah, jadi menawarkan tingkat high availability-nya tinggi gitu ya. Contohnya nanti implementasinya ketika di aplikasi Twitter ya. Bagaimana ada trending topik bagian yang akses atau yang membuat status di Twitter banyak sekali, bagaimana nanti dihitung siapa yang paling trending apa misalnya. Nah, MapReduce itu seperti itu konsepnya. Jadi dia ada suatu task, kemudian dipecah menjadi beberapa task untuk dikerjakan, ya, di split gitu ya, atau di mapping ya, nanti dibagi ke beberapa komputer untuk dikerjakan. Nah, nanti dari sini dia akan diarahkan, hasilnya di-store lagi ke suatu komputer. Nah, nanti ada hasilnya dimunculkan di sini. Jadi konsepnya gitu, jadi membagi pekerjaan. Jadi konsepnya gitu ya, split beberapa, ada pasangan key dan value, map gitu ya. Nanti dipasangkan di sini key value-nya apa di dalam ininya ya. Kemudian di shuffle itu diacak lagi, disesuaikan dengan kebutuhannya, misalkan berdasarkan key 1 dikumpulin yang key 1 semua.
Q2 semua, Q3 3. Nanti di-reduce lagi dapat output hasilnya. Q1 itu ada berapa, Q2 ada berapa, Q3 ada berapa, ya. Bayangkan misalkan ini adalah data-data hasil tweet misalkan selama, atau data berita misalkan di suatu apa namanya, portal berita ya seperti Detikcom misalkan, ada berita selama sebulan misalkan, kan banyak tuh berita sehariannya misalkan bisa seratusan atau bahkan ribuan berita di post gitu ya. Misalkan ingin dicari kata kunci apa yang mungkin dari nama tokoh yang muncul nanti ya, siapa paling tinggi untuk menghitung tingkat tren positif dan negatifnya misalkan ya. Di sini ada prosesnya, nanti di mapping ya, kemudian di shuffle dan nanti dikumpulkan kata kunci apa yang muncul. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada key dan value. Jadi ada key dan value. Jadi ada map di sini. Map ini membagi himpunan data menjadi beberapa elemen ya. Elemennya nanti ada key dan value, nanti berpasangan gitu ya. Misalkan tokoh siapa misalkan tokoh presiden misalkan ya, Jokowi misalkan, berapa datanya yang statusnya muncul misalkan ya, nanti di-reduce, di shuffle, nanti ya dimunculkan hasil ya, dibikin dibikin sentimen analisisnya gitu, positif atau negatif bisa dianalisa di situ ya. Jadi ada pasangan map gitu ya. Kalau belajar Java itu ada API-nya tuh ya, API map. Map itu interface, nanti implementasinya hash map. Gitu ya. Nah, nanti di-reduce. Nah, reduce nanti mengambil output dari hasil map tadi, dikombinasikan, dihitung nanti nilai recordnya ya, menjadi bagian-bagian lebih kecil. Kalau contohnya yang sederhana nih, biasanya belajar itu menghitung word count ya. Ini sama seperti trending kata kunci yang tren gitu ya. Contohnya ada data seperti ini misalkan datanya besar ya, itu dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian di mapping, ya, kemudian di shuffle, dikumpulin ya, yang beer, yang car, yang beer, yang river, dan kumpulin. Nah, habis itu di-reduce lagi, dihitung, ada 2, hasilnya adalah ini. Ya, contohnya konsepnya seperti itu, yang sederhananya ya. Ya, sesungguhnya ini datanya besar nih nanti. Bahkan ini dikerjakannya bisa didistribusikan dalam suatu jaringan komputer tadi ya. Nah, ini contohnya di MongoDB. Di MongoDB, nah ini misalkan ada data customer, ya, ada data customer, ya, customer ID A123, misalkan belanjanya 5.500, statusnya A misalkan. Nah, ini misalkan apa ya, ada tanggal misalkan ya di sini ya, A123 belanjanya sekian di tanggal sekian misalkan statusnya. Nah, ini bisa kita query. Nah, jadi dia konsepnya yang tadi ya, di query, ini berarti apa, di map gitu ya, di map, di query, di map, dikumpulin di sini yang di query dulu, mau apa yang dicari misalkan, mau yang menampilkan statusnya A saja misalkan, berarti di query yang A dimunculkan, sini A semua nih, A, yang B tidak dimunculkan misalkan A itu statusnya yang sudah lunas misalkan, atau yang masih hutang misalkan dari suatu pesanan. Nah, udah itu di map di sini, di query terus di map. Nah, di map di sini dapat datanya ini, nah, di reduce ya, di reduce. Nah, dapatlah hasilnya total belanjanya customer ID A123 adalah seperti ini. Nah, sebenarnya pakai query SQL biasa bisa saja ya. Ya, tapi bayangkan nanti datanya banyak ya, nanti akan agak sulit dan juga datanya tidak terstruktur. Nah, ini ya di MapReduce seperti di MongoDB gitu ya. Nah, MongoDB itu punya fungsi gitu ya. Jadi fungsi yang sudah bisa kita pakai bagaimana implementasi MapReduce. Nah, di sini ada fungsi namanya MapReduce, ya, DB collection MapReduce. Nah, ini nama collectionnya apa nih? Ya, rumusnya gitu ya. Nanti ada ada function nih. Pertama yang memapping key-nya apa, value-nya apa. Kemudian mau di query-nya apa di sini, nanti bisa logic di sini ya, di reduce nanti di logic ya, nanti dimunculkan hasilnya. Ya, nanti ada map, ya, dia pakai JavaScript ya, ini JavaScript di reduce, ya, kemudian ada output filenya apa, nama tabel baru, collection baru, tinggal di query nanti.
Nah, filternya apa di sini? Mau apa yang misalkan tadi query-nya adalah status, misalkan kalau di sini yang statusnya A, munculkan ya. Statusnya A, nah, nanti bisa di stop, bisa di limit, ya. Nanti hasilnya disimpan dalam suatu out nanti, ya. Kemudian ini ada di tutorialpoint.com, saya ambil contohnya ya. Ini contohnya misalkan gini nih ya, misalkan ada data artikel di dalam pakai di WordPress misalnya nih ya. Di WordPress kan ada data itu, misalkan kita punya website kita nih pakai WordPress ya. Di website kita pakai WordPress, kemudian datanya ya kan rata-rata sih MySQL ya, WordPress gitu ya. Nah, bisa juga nanti dipindahkan ke MongoDB gitu ya. Nah, misalkan ada data seperti ini, ada post tag, username, status ya, siapa yang nge-post gitu ya. Nanti bisa dilakukan query gini nih, saya ingin query siapa yang statusnya aktif, siapa nih, ada berapa user nih gitu ya, dan berapa kali dia melakukan submit berita misalkan. Nah, nanti bisa dijalankan tuh perintahnya. Ini jadi sini user ID ya, nanti statusnya aktif, disimpan ke postal, nanti di query aja postalnya, post total berarti yang Tom sudah 2 kali melakukan submit berita ya, Mark 2 kali contohnya gitu ya. Oke, kita coba di contohin ya, ini yang contoh ini nih kita coba di MongoDB. Masih ingat MongoDB cara menjalankannya? Saya Ctrl C dulu ya. Saya install MongoDB-nya di directory D, MongoDB masuk ke directory bin ya, nanti jalankan ini. Dan kelihatan ya, kecil ya. Saya besarkan dulu ya. Properties. Hurufnya kecil banget. Setting, oke. Saya besarkan. Ini jadi 4. Oke, ini cara jalankan MongoDB-nya Mongot ya, Mongot Diamond. Path-nya mana? Data saya ada di sini, MongoDB data. Teman sebelumnya ya. Ini kita jalankan aja, berarti service-nya sudah jalan. Nah, kemudian di konsol ini kita ini login ya. Ya, masuk ke dalam MongoDB berarti jalankan Mongo gitu ya. Lihat database, masih ingat ya. So DBS, so database ya. Nah, kalau mau masuk ke latihan 2 berarti use DB latihan 2, melihat table, so table, so collection ya. So collection ya, melihat. Ini saya ada beberapa tabel di situ ya. Kalau ngapus gimana? Masih ingin ngapus? Misalkan order total saya hapus tuh ya, collection ya. DB order total drop gitu ya. Hapus tuh ya. Order total 2 drop. Post total, ini saya hapus dulu nih. Cara ngapus ya. Post total 2 tuh. Oke, tinggal show DBS, show collection. Nah, jadi ada ada order di sini. Terus saya dulu biar agak rame ya. Ini contohnya gitu, ada 4 data ya. Kalau query gimana, masih ingat query? Select ya, DB post find ya. Nah, itu datanya ada tuh ya. Contohnya di sini ada username Mark ya, ada Amir ya, ada Amir 3 kali, Marknya 2 kali, Dewi sekali misalnya. Nah, ini bisa kita bikin nanti nih query yang tadi ya. Query yang tadi kita lihat di slide-nya. Ini DB post MapReduce ya.
dbpost.mapReduce. Kemudian ada function situ, function JavaScript ya, JavaScript, terus ada emit, ada di sini untuk mapnya ya. This berarti apa yang mau di ini user ID, saya bukan user ID tapi username. Username kita akan jumlahkan 1 misalkan. Dan apa di situ titik koma, awal, koma H, ya, kelihatan ya. Saya nontek aja di sini ya. Nah, query-nya gimana? Oh, function lagi ya. Oke, function lagi, function key dan values. Nilai kembaliannya return array, pakai array dia. Nah, mau di sum nih, sum values jadi sum awal terus enter. Kemudian ini ada typo ya, query ya, yang mana query-nya yang statusnya ada status itu ya, status aktif dua ya, salah ya, aktif. Dan di outnya apa? Outnya adalah ke satu file baru namanya post status misalkan. Kedua ya, post status. Post total. Nanti kurung berawal, koma enter. Selesai belum? Ada yang salah? Kurungnya 2 kali. Ulang ya. Ini kurang kelihatan ya. Bentar. Sini salah sih. Oke. Ini ulang. Function bit username. Di situ berarti tabel tanda post ya, di sini username, kemudian apa nih, ya, function key values return fine Pak di akhir. Kurang lihat ya, array sum values query status out, bentar ya, ini pakai fine Ya. itu pakai fine tapi bukan disimpan di situ. Oh, pakai fine. Oh, salah, ini kurung tutup, kurung akhir, kurung tutup ya gitu ya. Fine-nya saya nggak jalankan. Kalau fine berarti dia ingin di ini kan apa namanya, ini tutup ini belum tutup, ini ke salah ya. Enter. Nah, ada hasilnya post total tuh ya. Kalau show collection kita lihat sini. Nah, udah ada tuh collection apa tuh post total. Tinggal di query di sini apa db post total find. Nah, sini find di sini gitu ya. Nah, itu ya. Contohnya gitu, mark 2, Amir 3. Nah, ini jadi MapReduce sudah ada nih di DB Post. Ada di DB Post di MongoDB ya. Jadi bisa kita terapkan di sini kasusnya ya. Oke, contoh lain nih. Nah, untuk contohnya nih buat menghitung sesuatu di transaction di order nih. Ya, saya ada datanya nih. Saya query dulu ya, DB orders find. Nah, ini udah ada datanya nih. Pakai pretty bisa ya, pretty. Nah, itu ya, ada transaksi nih. Ada customer A123. Nah, belanja 500 tadi kan, ini nih. Ini ya, customer A123 belanja 500. Ya, status A ya. Tanggal sekian belanja nih. Dan dia belanja lagi nih tanggal sekian, tanggal 3 nih. Ya, 240.
kemudian customer B212 belanja tanggal 1 ya. Customer 1, 2, 3 lagi tapi statusnya D. Nah, ini bisa kita jalankan fungsi MapReduce tadi dengan perintahnya ini ya. Saya ulang lagi nih ya. DB orders MapReduce. Ini karena datanya sedikit ya. Enter function. Oke, berawal emit. Nah, di sini berarti tabel ini ya, collection atau collection itu orders gitu ya. This titik field mana yang mau kita jumlahkan berdasarkan dikelompokkan berdasarkan customer ID aja dan bisa. Ya udah kita jumlahkan customer ID, ID. Kemudian apa yang mau dijumlahkan? Kalau tadi kan 1 tuh ya. Kalau ini kan 1 nih. Kita mau hitung soalnya nih, dijadikan 1. Kalau ada 1 gitu ya, terus di sum gitu ya. Kalau ini menghitung jumlahnya nih, kita akan hitung jumlahnya ini nih. Amount ini nih. Kita tambahkan aja di sini, tambahkan this amount. Fieldnya tadi this amount. Ya. Berawal, koma, function, ini mapnya ya. Berikutnya adalah fungsi untuk reduce-nya, ini dia. Dia ada pasangan key dan values. Ya. Dan return, ada array lagi, sini return. Nah, array sum, yang dipakai array sum ya, sum, values. Values-nya dijumlahkan nanti, angka-angkanya, koma, kemudian berawal, query-nya apa? Mau lihat yang statusnya A gitu ya, statusnya A. Statusnya nanti bisa aja query-nya lebih dari 1 ya, yang A dan di Jakarta misalkan, bisa juga nanti ya. Out 2, namanya order total. Outputnya nih, berawal, tutup fungsinya. Udah benar-benar nih ya. Oke, dah selesai gitu ya. Bisa kita query nih. Jadi show collection. Nah, sudah ada tuh collectionnya, namanya order total. Ya, bisa kita find nih, DB order total. Find. Nah, bisa kelihatan tuh total 750-200 ya. 750-200. Nah, itu tuh contoh bagaimana penggunaan MapReduce di MongoDB gitu ya. Ini contoh fitur, salah satu fiturnya aja nih ya untuk MapReduce. Ada lagi namanya fiturnya nanti aggregation pipeline ya. Ini saya langsung aja ke link ini. Sini. Nah, ini bisa lebih canggih lagi nanti fungsi-fungsinya ya. Ya, nanti bisa dia melakukan fungsi-fungsi banyak di sini diantaranya ya. Ini ada, ini rumusnya ya, aggregate pipeline ya. Contohnya ngapain di sini? Ini ada contoh-contohnya yang bisa dibaca bagaimana ininya ya. Jika ada kebutuhan ya untuk yang agak kompleks bisa diterapkan di sini. Ya. Jika ada beberapa field yang jadi query, ya akumulasi dari beberapa, misalkan bisa diganti contoh datanya, nanti hasilnya seperti ini kira-kira gitu. Oke ya, ini nanti bisa apa namanya dibaca nantinya. Nah, kalau yang tertarik ya buat jadi riset kalian, misalnya juga nih saya ada challenge. Kalau ingin tugas akhirnya bagaimana implementasi algoritma MapReduce pada sistem informasi akademik di AIS misalkan menggunakan NoSQL database MongoDB ya, dikasih STTNF misalkan database-nya tentang berapa yang IPK-nya di atas 3 misalkan. Ya, berapa jumlah mahasiswanya gitu ya. Nah, atau mahasiswa ini dapat nilai A misalkan berapa kali, B berapa kali, ya itu bisa juga jadiin aplikasi nih nanti di sini. Tapi dipindahin dulu ya datanya dari Postgres ke MongoDB itu, ya.
Meskipun pakai Postgres sudah bisa juga sih ya, tapi kan masalahnya nanti kalau datanya banyak tuh ya. Atau implementasi pakai yang aplikasi e-learning nih, bisa juga nih. Moodle ya, misalkan yang nilainya di kuis kan ada tuh, ada kuis ada nilai, nah itu bisa dihitung tuh berapa yang nilainya. Nah, nanti divisualisasikan dalam bentuk tabel grafik gitu ya, berapa nilainya. Jadi dashboard gitu ya. Lihat saja kalau yang tarik menerapkan MapReduce ya, tapi pakai MongoDB. Nah, sesungguhnya sih solusi yang RDBMS masih bisa dihandle ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi datanya harusnya combine dengan data yang tidak terstruktur, misalkan daftar apa ya, daftar mungkin kalau di aplikasi perpustakaan itu ada ngupload jurnal ya, nanti itu kan datanya tidak terstruktur tuh. Nah itu bisa diambil tuh datanya. Berapa sih kata kunci judul tugas akhir yang sering muncul yang digunakan di mahasiswa STTNF misalkan. Nah itu bisa dipakai MapReduce ini. Oke, ada pertanyaan nih, saya praktikal aja ya bagaimana nanti menggunakan menerapkan algoritma MapReduce dengan database MongoDB. Perlu diperhatikan juga bahwa NoSQL database semua rata-rata sudah mensupport MapReduce ya. Kalau saya googling di sini ya misalkan MapReduce CoachDB ya, CoachDB ya ini. Ya, CoachDB juga punya nih, ya punya fungsi MapReduce juga. Nah, itu bisa juga ya CoachDB. Atau ada nggak MapReduce di Cassandra? Ada nggak ya Cassandra? Ini juga ada nih ya. MapReduce di Cassandra. Dan terapkan ya. Ada bukunya bahkan ya. Oke, itu hanya saya menghantarkan bagaimana nanti bisa dikembangkan lagi tuh MongoDB-nya ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.